Shalom Bapak Ibu yang diberkati dan memberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam acara Sapaan Rohani BPN. Hari ini kita sungguh diberkati. Mari kita mau satukan hati kita mau satukan jiwa kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Mari satukan hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Satukan hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Oh, kita beri sorak-sorai untuk Allah kita. Shalom saudara terkasih, kami dari BPN PKKI Badan Pelayanan Pembaruan Nasional Karismatik Katolik Indonesia. Kami tidak henti-hentinya berkarya, kami walaupun masa pandemi seperti ini kami tetap ingin berbagi. Untuk itu kami mengajak Anda semua untuk tetap berbagi menjadi berkat bersama dengan kami BPN. Untuk kami terus boleh mengadakan pengajaran-pengajaran baik secara online. Dan kami berharap pada saat nanti selesai pandemi, kita tetap boleh mengirimkan pengajar-pengajar ke daerah-daerah untuk berbagi agar sama-sama kita bertumbuh bersama. Mari saya undang semuanya untuk berbagi bersama BPN. Kami sungguh rindu, kami sungguh butuh bantuan Anda, kami tidak mampu sendiri. Dan kami percaya bahwa kita semua diberkati, kita pun mau memberkati orang lain. Terima kasih. Saat ini kita mau datang pada Tuhan, kita mau satukan hati kita mau tundukkan kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang penuh kasih, Allah Tritunggal Maha Kudus, Engkau sumber segala kebaikan, Engkau sumber segala kehidupan, Engkau sumber segala cinta kasih, karena Engkau Bapa yang sungguh-sungguh penuh kasih. Malam hari ini Tuhan, kami mau bersatu hati, boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, ajar kami terus seperti Maria, untuk boleh duduk diam mendengarkan setiap kebenaran sabda-Mu.
Dan biarlah firman yang boleh disampaikan boleh bertumbuh, bertunas dan berbuah di dalam setiap hati kami masing-masing. Kami siap Tuhan, urapi setiap kami Tuhan. Kau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Kau Tuhan yang terus bersama kami. Kami mau mengandalkan Engkau Tuhan di setiap kehidupan kami Tuhan. Siapa kami ini Tuhan sehingga Engkau terus mengingat kami Tuhan. Sungguh besar setiamu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ini pujian setiap kami Tuhan. Mari saat ini angkat kedua tanganmu, kita mau menyembahnya. Sungguh besar setiamu, Kau nyata di setiap hidup kami Tuhan. Nyata di sepanjang hidupku, Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari sembah Dia. Kau layak ku sembah, ku tinggikan nama-Mu.
tinggikan namamu, Allah yang kupuja, Allah yang berkuasa. Engkau mulia, Kau Raja segala raja, Kau perkasa, Allah yang kutinggikan, Kau layak ku sembah. Ku sembah Kau, ku tinggikan namamu, Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat malam Ibu Bapa, saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, dimanapun Ibu Bapa berada. Kembali berjumpa di acara Sapaan Rohani BPN. Perkenalkan, saya Teddy Halim dari Keuskupan Pangkal Pinang. Malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas bab 1 ayat 46 sampai dengan ayat 55. Saya akan bacakan. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bacaan yang baru kita dengar, mungkin sudah sangat sering kita, Ibu Bapak dengar. Itu adalah suatu nyanyian pujian Bunda Maria, yang juga disebut Magnificat, sehingga hingga sampai hari ini di banyak gereja tetap kita nyanyikan. Bunda Maria ketika menyanyikan ini adalah jawaban Bunda Maria terhadap pujian yang dilontarkan oleh Elizabeth ketika Maria menyapa Elizabeth waktu berkunjung ke rumah Elizabeth. Bayi yang ada di dalam kandungan Elizabeth melonjak kegirangan karena ketika Maria menyapa Elizabeth, dan Elizabeth menjawab bahwa siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang kepadaku. Suatu sukacita yang luar biasa dirasakan oleh Elizabeth, bahwa dia yang selama ini dianggap oleh orang-orang bahwa dia mandul, tidak mempunyai anak, dan di usia yang tua, yang seharusnya secara manusia tidak mungkin lagi untuk bisa mengandung seorang bayi.
tetapi Tuhan menunjukkan kebesarannya bahwa Elizabeth mengandung. Berbanding terbalik juga dengan Maria. Maria yang belum bersuami juga mengandung dari Roh Kudus. Sukacita ini timbul karena adanya Roh Kudus di dalam diri kedua wanita ini. Jawaban Maria adalah ungkapan pujian dan syukur. Ketika Roh Kudus menguasai Maria, ada suatu syukur yang harus dia ungkapkan. Harus dia pujian yang harus dia lontarkan kepada Allah. Karena begitu besar kasih yang Allah yang dia rasakan. Berkobar-kobar semangat yang dia rasakan. Bahwa ketika Roh Kudus itu hadir dalam rupa Putra Allah sendiri ke dalam diri Maria. Maria merasakan bahwa inilah saatnya bahwa Tuhan mau menggenapi apa yang sudah dia janjikan kepada bangsa-bangsa Israel, kepada orang-orang dan kepada seluruh dunia, bahwa Tuhan akan menurunkan juru selamat, yaitu putra yang ada di dalam kandungannya. Roh Kudus juga menyadarkan Maria sebagai orang yang berbahagia karena Maria mendapatkan tugas. Sering kita ketika mendapat tugas, bukan perasaan bahagia yang kita rasakan. Mungkin perasaan-perasaan yang lain, ketakutan, khawatir. Malahan mungkin kita menjadi merasa tidak layak dan tidak pantas ketika mendapat tugas. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, perasaan-perasaan itu akan hilang. Dan itu sudah dibuktikan oleh Bunda Maria. Dan Bunda Maria, Roh Kudus juga mengingatkan akan perbuatan-perbuatan besar yang akan dilakukan lewat Bunda Maria. Perbuatan-perbuatan besar yang akan dinyatakan lewat diri Bunda Maria. Dan untuk meneguhkan bahwa rahmatnya turun atas orang-orang yang takut akan dia. Bunda Maria takut kepada Tuhan. Bukan takut sebagai orang yang ketakutan, tetapi begitu takut menyakiti hati Tuhan. Sehingga tugas yang berapa berat pun, dan dia tahu bahwa tugas yang dia emban bukan tugas yang mudah. Dan dia tahu bahwa banyak rintangan, halangan, tantangan di depan. Tetapi Bunda Maria yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus ini, dia siap menjalankan itu dan dia takut untuk mengecewakan Tuhan. Inilah sikap positif dari Bunda Maria yang patut kita contoh. Ketika kita menolak tawaran Tuhan, ketika kita menolak ajakan ataupun tugas ataupun sesuatu yang diberikan oleh gereja kepada kita, kita hendaknya juga ingat akan Bunda Maria. Bunda Maria takut untuk menyakiti hati Tuhan. Dan hendaknya kita pun takut untuk menyakiti hati Tuhan. Dan biarkanlah Roh Kudus yang sudah ada di dalam diri Bapak Ibu, yang sudah Bapak Ibu terima ketika pembaptisan, biarlah Roh Kudus itu yang meneguhkan Ibu Bapak semua. Yang biarlah Roh Kudus itu yang berkobar-kobar untuk menjalankan. Jangan andalkan manusia, jangan andalkan kemampuan kita pribadi. Seperti Bunda Maria tidak mengandalkan kekuatan pribadi, tetapi sungguh mengandalkan kekuatan Tuhan. Ini yang harus kita jalankan. Dan janji Tuhan juga lewat Roh Kudus yang ada di dalam diri Maria, bahwa Bunda Maria akan menyaksikan suatu perbuatan besar. Perbuatan besar apa? Salah satunya, atau dua, bahwa orang-orang yang selama ini dianggap rendah, orang-orang yang tidak pernah diperhatikan, orang-orang yang selama ini dianggap tidak bermanfaat ataupun tidak dipandang oleh orang-orang sekitarnya, justru orang-orang inilah yang akan Tuhan tinggikan. Dan orang-orang yang lapar, yang rindu akan firman Tuhan, yang rindu menantikan keajaiban yang Tuhan janjikan, mereka akan dilimpahkan dengan yang baik. Roh Kudus juga meneguhkan Maria bahwa untuk kepada orang-orang yang saat ini merasakan tidak membutuhkan Tuhan, orang-orang yang congkak, sombong, dan orang-orang yang merasa bahwa dirinya tidak membutuhkan
belas kasihan Tuhan dan tidak membutuhkan Roh Kudus di dalam segala perjuangan hidupnya, Roh Kudus mengingatkan bahwa hati-hati karena mereka akan dicerai-beraikan. Dan saat ini orang yang merasa bersuka cita karena kekuasaan yang dia peroleh, atas jabatan yang diembannya, atas segala posisi yang dia dapat saat ini, Tuhan mengingatkan bahwa mereka akan diturunkan dari tahtanya. Dan kepada orang-orang yang saat ini kaya, dan lewat kekayaannya mereka tidak merasa tidak membutuhkan Tuhan. Lewat kekayaannya mereka merasa dapatkan penghiburan. Tuhan pun mengatakan, pada saatnya mereka akan pergi dengan tangan kosong. Akhirnya Bapak Ibu semua saudara-saudari terkasih, ketika Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kita, setiap hari ataupun setiap minggu ketika kita menghadiri misa, ada suatu tugas perutusan kepada kita untuk kita pergi dan untuk mewartakan kabar sukacita. Mungkin karena terlalu sering sehingga kita mungkin jadi lupa bahwa kita mempunyai tugas untuk menjadi orang-orang seperti juga Bunda Maria yang bertugas menjadi pembawa kabar sukacita. Tapi malam hari ini kita diingatkan bahwa kita pun mempunyai tugas untuk membawakan kabar sukacita seperti juga Bunda Maria. Hendaklah kita jalankan itu, karena setiap perintah ketika Tuhan memberikan tugas, Tuhan pasti menyertakan penolong yang lain bagi kita. Ketika Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kita, pasti juga Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Setiap orang yang sudah menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepadanya, awalnya memang mungkin akan sangat sulit, banyak godaan, banyak rintangan, banyak halangan. Tetapi ketika kita berhasil melewati semua itu, halangan, tantangan itu, kita akan mendapatkan sukacita yang luar biasa. Kalau seandainya Bapak Ibu jatuh, hendaklah kita ingat bahwa Tuhan Yesus pun jatuh 3 kali ketika memanggul salib. Tetapi yang bukan kejatuhan yang kita ingat, tetapi bagaimana bahwa Tuhan Yesus pun bangkit untuk terus berjalan supaya mencapai puncak dan dia menjadi pemenang. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita merasa lemah, ketika kita merasa kita orang-orang yang tidak layak dan tidak pantas, kita pun diingatkan bahwa untuk itulah kita memang dipanggil. Tuhan memang membutuhkan orang-orang yang selalu mengandalkan Dia di dalam segala perkara. Jangan hanya andalkan kekuatan diri kita pribadi, tapi andalkanlah Tuhan di dalam segala perkara. Maka pasti Tuhan berkarya. Pasti Roh Kudus yang ada di dalam diri saya dan Anda semua akan menuntun dan membimbing untuk bisa kita selesaikan tugas ini. Mari Bapak Ibu yang terkasih, mulai hari ini kita jangan pernah menolak. Kita jangan pernah lagi untuk mengatakan tidak ketika Tuhan memberikannya perintah. Biarlah kita juga bisa seperti Bunda Maria, selalu bersuka cita, selalu bergembira, karena Roh Kudus yang juga merupakan roh penghibur yang akan memberikan penghiburan dan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bunda Maria, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sungguh luar biasa firman yang sangat memberkati kita semua. Nyanyian jiwa bersama Maria. Terima kasih Pak Teddy, kami sungguh diberkati. Bapak Ibu, jumpa lagi kita tiap hari Selasa, Kamis, Sabtu jam 9 malam di dalam Sapaan Rohani BPN.
Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita tutup dengan lagu Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Di situ pasti, Di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Di situ pasti mukjizat-Mu terjadi.